Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Sidik dari jurusan Sastra Sunda dengan NPM 180210210220036. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya. Perkenalkan, saya Arif Rahman Maulana dari Prodi Sastra Sunda, NPM 1802102200057. Oke, di sini kita akan sedikit mengobrol tentang apa aja yang sedang trending di Indonesia, entah masalah agama atau konflik-konflik yang sedang hangat di Hangat Indonesia. dibicarakan. Mungkin sedikit yang sedang trending kemarin ada kasus polwan yang membakar suaminya gara-gara kasus judi online. Menurut kamu sebelumnya kamu pernah dengar gak kasus itu? Jujur pernah dengar, tapi aku nggak mencari tahu lebih dalam soal berita itu. Tapi mendengar judulnya saja itu sudah sangat miris ya kalau misalnya kita bicarakan, karena biar bagaimanapun, entah apapun masalahnya, seharusnya hal seperti itu tidak bisa dibiarkan terjadi. Iya sih, saya juga ketika melihat berita itu lagi trending, di situ saya merasa miris, apalagi mereka berdua sama-sama polisi yang bisa disebut berpenghasilan yang cukup buat kehidupan mereka berdua. Tapi ya gara-gara si suaminya kecanduan judi online. Tapi kita gak bisa menyalahin suaminya, gak bisa menyalahin si istrinya. Soalnya istrinya juga terlalu oper. Harusnya ya dikasih tahu bukan dibakar gitu. Iya, Itu udah melanggar hak asasi manusia yang betul. kayak memberantas. Jadi menurut kamu, Ip, solusi kalau misalkan kamu mempunyai teman yang kecanduan judi online, apakah emang benar solusinya itu harus dibakar atau mempunyai solusi yang lain? Kalau menurut aku sih, di situ ada peran penting dari yang namanya keterbukaan. Dari seseorang yang mungkin sudah terlanjur kecanduan juga harus terbuka untuk menerima segala pendapat dari orang lain. Dan dari orang lain juga, jika ingin membebaskan orang tersebut dari ketercanduan itu, mungkin harus dengan cara yang lebih baik, seperti diawali dengan beberapa pendekatan, diajak ngobrol, lalu mulai sedikit-sedikit diajak untuk berhenti. Bagus juga solusinya, dan menurut saya juga ya emang benar solusinya harus diajak ngobrol, harus terbuka. Soalnya kan emang orang pasti sensitif kalau udah masalah uang. Betul. Apalagi kita udah terjerat utang banyak. Kalau misalkan kita masih banyak utang terus kita malah main judi yang bukannya gali lubang tutup lubang, malah gali lubang nambah lubang lain. Betul, Nah, betul. oke. Kita lanjut ke konteks yang selanjutnya yang sedang rame juga tentang pemboikotan McDonald, yang gara-gara kan McDonald disebut pro Israel. Terus ada satu video yang menampilkan beberapa anak SMP. SMP, kalau gak salah ada 5 orang yang dengan pedenya, dengan watadosnya, tidak bersalahnya, mereka bikin video ini darah anak Palestina, ini tulang-tulang Palestina. Menurut kamu bagaimana tanggapanmu dengan kasus tersebut? Menurut saya, dalam kasus tersebut mungkin itu ada kaitannya dengan eh, peran pendidikan dari sekolah maupun di luar, khususnya keluarga. Karena jikalau sudah seperti itu, mungkin itu bisa disebabkan karena pantauan dari orang tua yang kurang, ataupun lingkungan pendidikan di sekolah yang mungkin kurang menunjukkan tentang pendidikan moral. Oke, berarti ya emang. Tapi menurut kamu gimana tanggapan kayak kan kita
sebagai yang harus Palestina ya memboikot, tapi kan yang kerja di situ juga, yang kerja di McD juga kan gak selamanya emang memihak ke Israel. Soalnya kan mereka juga mencari cuan. Nah, gimana kalau misalkan emang kita tuh pengen coba McD, tapi solusinya apakah emang kita harus memboikot dengan cara yang memboikot produk tersebut, tapi ya dengan mengkorbankan orang yang kerja di situ. Nah, menurut kamu gimana? Apakah emang kita harus tetap ya makan mah nggak apa-apa kan, tapi ya jangan diumbar-umbar ya. Betul, betul. Mungkin kalau menurut saya soal hal itu, untuk hanya sekedar membeli mungkin tidak masalah ya. Karena memang mungkin walaupun kita tahu ataupun tidak tahu, tidak akan merubah apapun kalau menurut saya. Jadi ya kalau untuk sekedar membeli mungkin tidak apa-apa ya. Oke. Iya sih, menurut saya juga kayak gitu, kayak kita boleh koar-koar kayak harus membela Palestina. Soalnya kan kita sesama umat muslim ya, siapa sih yang tega melihat umat Betul, kita, betul. saudara kita yang ditindas apalagi diambil haknya. Tapi ya kita juga jangan mengorbankan saudara kita yang Indonesia yang emang lagi mencari nafkah. Betul. Makanya kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan emang kita mau tetap makan McD ya silahkan, tapi ya ingat jangan sebar ke sosial media, udah jadi Betul. konsumsi pribadi aja. Betul, Menurut saya betul. kayak gitu. Nah, tapi ya kita dari tadi ngobrolin moral gitu, menurut saya mah itu emang banyak kasus-kasus kayak di Indonesia, masih banyak yang emang harus kita tanggapi atau harus kita selidiki. Tapi ya kayaknya cukup di situ aja ya, Ip. Betul. Mungkin ya kita emang mungkin banyak kurang infonya, tapi kita cuma bisa sampai sini. Oke, sekian dari kita berdua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang pantas atau kurang jelas. Selebihnya kita minta maaf. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.